Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua, hari ini saya akan mempresentasikan hasil belajar sosial saya yang berjudul Emansipasi Wanita. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu emansipasi wanita? Jadi emansipasi sendiri artinya pembebasan dari perbudakan. Sedangkan emansipasi wanita adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hak yang seharusnya dilakukan oleh wanita sehingga memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah dari emansipasi wanita. Gerakan emansipasi wanita di Indonesia muncul ketika era pergerakan nasional. Keadaan wanita pada saat itu masih sangat terikat oleh adat. Bahkan pendidikan pun hanya bisa didapatkan oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya bisa belajar di rumah atau di lingkungan keluarga. Dan pengetahuannya pun hanya seputar pengetahuan cara menjadi ibu rumah tangga yang baik. Salah satu pelopor gerakan emansipasi wanita di Indonesia yaitu Raden Ajeng Kartini. Dari membaca buku, majalah, hingga surat kabar Eropa, dia tertarik dengan cara pikir wanita Eropa yang sudah maju dibanding wanita pribumi pada saat itu. Sehingga dari sinilah muncul keinginan untuk memajukan para perempuan agar mendapatkan kebebasan dan kesetaraan di dalam kehidupan dan di mata hukum. Dalam waktu yang tidak lama, cita-cita Kartini mulai terrealisasikan. Sekolah-sekolah putri mulai dibangun dan emansipasi wanita mulai banyak dibicarakan. Masa kini, banyak wanita yang ingin menunjukkan bahwa mereka tidak lemah, mereka kuat dan pemberani. Banyak wanita yang sudah berkarir cemerlang, memiliki pendidikan yang tinggi, bahkan ikut dalam dunia politik. Sekarang saya mau bertanya nih kepada teman-teman, jika membicarakan emansipasi wanita, tokoh yang teman-teman tahu itu siapa sih? Pastinya jika membicarakan emansipasi wanita, tokoh yang familiar yaitu Ibu Kartini. Tapi tokoh emansipasi wanita bukan hanya Ibu Kartini saja, ada juga Dewi Sartika, Raden Ayu Lasminingrat, Raden Siti Jainab, Cut Nyak-dien, Maria Walanda Maramis, dan juga H.R. Rasuna Said. Tapi sekarang saya akan menjelaskan biografi dari Ibu Kartini saja. Kartini memiliki nama asli Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Ia adalah putri dari keluarga bangsawan. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Arya Sosroningrat dan ibunya bernama Mas Ajeng Ngasirah. Kartini memiliki keinginan untuk memajukan para perempuan agar mendapatkan kebebasan dan kesetaraan dalam menjalani kehidupan dari mata hukum. Kartini menjadikan tulisan sebagai senjata perjuangannya. Berkat jasanya, perempuan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, bahkan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Untuk menghormati jasa Kartini, pemerintah menetapkan Hari Kartini setiap tanggal 21 April. Nah, apa sih tujuan dari emansipasi wanita ini? Yang pertama yaitu bertujuan untuk menuntut persamaan hak-hak kaum wanita terhadap pria dan juga memberikan kesempatan wanita untuk bekerja, belajar, dan berkarya seimbang dengan kemampuannya seperti layaknya para pria. Jika dulu Kartini harus berjuang agar mendapatkan haknya, kini emansipasi wanita dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang lebih mudah. Wujud sederhana dari emansipasinya yaitu wanita tidak menggantungkan diri kepada orang lain dan bisa hidup lebih mandiri. Dalam kehidupan sehari-hari, emansipasi dapat dilakukan dimulai dari hal yang kecil, yaitu menjadi agen perubahan dalam komunitas kecil seperti lingkungan pertemanan ataupun di dalam rumah. Bentuk emansipasi wanita yang lain yang pertama yaitu memberikan kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin. Sampai sekarang masih ada aja opini bahwa perempuan tidak bisa atau bahkan dilarang untuk menjadi pemimpin. Pendapat bahwa perempuan lebih mengandalkan emosi dibandingkan logika membuat kredibilitasnya sebagai pemimpin dipertaruhkan. Padahal sudah banyak contoh leader perempuan di Indonesia yang sudah bisa diandalkan. Jadi kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin harus diperluas. Yang kedua yaitu berhenti flirting atau menggoda perempuan di media sosial. Media sosial sudah menjadi media bagi semua orang untuk membagikan cerita hidupnya. Tidak sedikit yang membagikan hal-hal yang disukai dan tidak sedikit juga yang melakukan flirting atau menggoda perempuan di media sosial. Kebiasaan flirting mungkin memang tidak selalu ditunjukkan untuk hal yang buruk, tetapi harus dihentikan untuk memberikan perempuan kebebasan dan hak yang sama untuk melakukan hal yang disukai tanpa memikirkan konsekuensinya hanya karena ia merupakan perempuan. Selanjutnya yaitu pemikiran pekerjaan rumah adalah pekerjaan perempuan harus dihilangkan. Sejak dulu, sejarah Indonesia mencatat bahwa perempuan diwajibkan untuk mengurus pekerjaan rumah. Status sebagai perempuan tidak juga membuat laki-laki lepas tangan soal urusan rumah seperti menyapu,
ngepel, cuci piring, dan lain sebagainya. Pekerjaan ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun pria. Seharusnya bisa saling menolong satu sama lain tanpa menimbulkan pemikiran yang merugikan salah satu pihak. Yang terakhir yaitu melibatkan perempuan dalam mengambil keputusan. Dalam melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan juga merupakan emansipasi wanita. Suara perempuan juga harus didengar seperti suara laki-laki. Artinya memberikan perempuan kesempatan yang layak ia miliki untuk dihargai. Emansipasi wanita memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya sendiri yaitu diperolehnya kesetaraan gender, lebih leluasa dalam meraih mimpi dan cita-cita, memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kreativitas, dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu terkadang perempuan menyalahgunakan arti dari emansipasi wanita itu sendiri. Contohnya, hilangnya fungsi wanita sebagai ibu yang seharusnya menjadi pendidik utama bagi anaknya. Apakah emansipasi wanita dan kesetaraan gender itu sama? Jawabannya yaitu tidak. Emansipasi wanita dan kesetaraan gender itu berbeda. Emansipasi wanita adalah usaha yang dilakukan untuk menuntut persamaan hak-hak kaum wanita dalam berbagai bidang. Sedangkan kesetaraan gender adalah keadaan di mana perempuan dan laki-laki setara dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Sekarang saya akan memberikan contoh emansipasi wanita di Indonesia. Yang pertama yaitu peluang perempuan milenial. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir menyampaikan komitmennya untuk menambahkan perempuan di jajaran direksi-direksi perusahaan plat merah. Langkah utama yang dilakukan yaitu dengan menambahkan jumlah perempuan atau melibatkan perempuan di BUMN. Tidak hanya itu, beberapa di antaranya bahkan diizinkan untuk menjabat di jabatan yang tidak biasa atau yang identik dengan profesi laki-laki. Salah satu perempuan yang diberikan amanah yaitu Melinda Everett. Ia adalah seorang pilot Garuda Indonesia. Di angkatannya, ia merupakan satu-satunya pilot wanita. Ia berkata kadang ada orang yang meragukan kemampuannya sebagai pilot perempuan. Tetapi ketika melihat pekerjaannya secara langsung, ia dapat membuktikan bahwa ia bisa. Contoh nyata saat ini yaitu perempuan sudah bisa menjadi pemimpin, seperti memimpin OSIS ataupun menjadi ketua kelas. Zaman dulu hanya laki-laki yang bisa menjadi pemimpin, bahkan pendidikan pun hanya bisa didapatkan oleh laki-laki. Sekarang wanita sudah mendapat pendidikan yang setara dengan laki-laki, jadi harus diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Oh iya, apakah teman-teman tahu? Dulu anak-anak usia 12 tahun harus menjalankan tradisi Jawa wanita pada saat itu, yaitu dipingit, sehingga mereka tidak bebas dalam menuntut ilmu. Tetapi semenjak adanya emansipasi wanita, mereka bisa bebas belajar, bermain, dan memiliki pendidikan yang setara dengan laki-laki. Itulah presentasi saya tentang emansipasi wanita. Jika teman-teman ingin mengetahuinya lebih lanjut, bisa membaca buku yang sudah saya buat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.